Sebenarnya di Alkitab itu, Pak Gilbert, ada penolak ilmu hitam, perpuluhan, persembahan sulung, persembahan kasih. Perlu tahu Pak Gilbert, supaya Pak Gilbert juga ada wawasan juga Pak Gilbert. Orang kalau minta pesugihan, ke setan ini Pak Gilbert. Pertama, hasil pertama dalam tahun itu harus diberikan Pak Gilbert ke orang-orang miskin dan tempat ibadah. Oh, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Karena iblis kan tahu hukum Tuhan, Pak Gilbert. Makanya saudara-saudara, minta maaf. Saya nggak lagi ngomong tentang perpuluhan ya, saudara. Ini Pak Daud ya. Jangan serang saya. Karena orang suka bilang, "Oh, Gilbert ini orangnya hedon. Gilbert ini suka ngumpulin." Iya, nggak, bukan gua. Bukan gue. Bukan saya, Pak Daud. Kalau sudah mau marah-marah aja sama Pak Daud, ya kan saya nggak bicara duit. Pak Daud ini sensitif. Kita nggak janjian, dia tiba-tiba gue dekat. Selama saya di YouTube ini paling takut saya ngomong duit, saudara, karena kalau saya ngomong duit, wah semua, Gilbert, no. Padahal kalau kita bicara perpuluhan, bukan supaya saudara kirim ke saya, saudara kirim ke gereja saudara masing-masing, saudara gereja Katolik kah, saudara gereja Protestan kah, saudara gereja AKBP kah, saudara gereja Gemim kah, saudara gereja GKI kah, pokoknya gereja apapun, kembalikan perpuluhan ke tempat saudara. Kenapa? Ini dijelaskan. Jadi gini, saya ngerti, pasti akan diserang. Saya sangat tahu. Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, saya melihat video ya Pendeta Gilbert Lumoindong dan mantan dukun Daud Tony ini wawancara. Lalu Daud Tony mengatakan bahwa ada cara sebenarnya di dalam Alkitab untuk menolak ilmu hitam, katanya, yaitu persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dan persembahan kasih. Ini sangat menyesatkan. Ini Daud Tony, bagi saya itu bukan pendeta, tetapi adalah dukun ya, yang menyusup di dalam kekristenan dan mengajar. Dan karena dia tidak belajar Alkitab, sehingga apa yang dia ceritakannya itu adalah tentang ilmu hitam, bagaimana pengalamannya zaman dulu ya ketika ikut ilmu hitam, dan sekarang ya di khotbah-khotbahnya juga ceritanya itu sama. Sebenarnya ini adalah penyesat di akhir zaman ya, yang banyak diikuti orang bodoh dalam kekristenan. Umat Kristen sendiri karena tidak baca Alkitab sehingga mengikuti dia. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, di mana di dalam Alkitab itu ada menjelaskan bahwa tentang persembahan itu menolak ilmu hitam. Ya ini konyol. Dia samakan kekristenan itu dengan sistem pesugihan di dalam dunia perdukunan. Ini salah. Nah, kalau kita misalnya lihat bilangan 18 ayat 12 tentang persembahan, ya, Kol Kelef itu adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi, misalnya dari anggur, hasil anggur dari gandum, ya, sebagai hasil pertama, ya, kita dapat panen, lalu persembahkan kepada Tuhan. Yang terbaik, ya. Memberikan persembahan itu yang terbaik, ya. Tidak ada sama sekali bilang menolak ilmu hitam apapun. Itu dalam perjanjian lama. Kemudian memberi persembahan juga sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, Allah yang begitu baik memelihara kita. Jadi karena kasih kita bersyukur, ya. Ya, persembahkanlah syukur, todah, ya. Korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Jadi Allah itu memandang persembahan ya yang kita berikan itu bukan sebagai satu sogokan, sumbangan untuk menolak ilmu bala, karena sebenarnya kan dunia ini, alam semesta, nyawa kita, kehidupan kita, semuanya karena milik Tuhan. Jadi jangan berpikir kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu sebagai sogokan, ya, sebagai untuk melawan ilmu hitam dan segalanya. Kalau di dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 juga bilang, siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban yang muliakan aku, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi sebagai ungkapan rasa syukur gitu. Nah, kemudian sebagai ungkapan rasa kasih, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita memberikan persembahan, kan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, ya, menyelamatkan kita, memberikan nyawanya, penebusan di atas kayu salib bagi dosa kita. Jadi sebagai ungkapan rasa kasih kita kepadanya,
ya, kita memberikan persembahan untuk apa? Nah, untuk mendukung pengabaran Injilnya. Dalam Efesus 2 ayat 8 juga kita diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha. Itu pemberian Allah. Jadi jangan berpikir kita memberikan persembahan ini kita menyogok Tuhan supaya kita selamat. Kita diselamatkan oleh iman. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 kita disuruh justru mempersembahkan ya tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di dalam Alkitab penuh dengan ayat memberikan persembahan. Yes, betul. Ya, ada persembahan persepuluhan, perdopo. Itu urusan hati masing-masing. Tidak ada paksaan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi ketika kita datang ke gereja, kita memberi persembahan kepada Tuhan. Itu bukan untuk karena keselamatan kita, kan menolak supaya kita tidak diganggu setan, tidak diganggu ilmu hitam, tidak disantet segala macam. Tapi karena rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa kasih kita kepada Tuhan, dan kemudian kita ingin mendukung pemberitaan Injilnya, ya, supaya banyak orang bisa mengenal Injil, mengerti kebenaran, diselamatkan, maka ya, kita perlu ya, mendukung. Mau berapa persen, itu urusan hati kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan memang tulis di dalam Alkitab, barang siapa menabur sedikit, ya akan menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak, kan menuai banyak. Simpanlah hartamu di sorga, ngengat dan karat pencuri tidak merusaknya. Betul, ya. Tapi jangan ada motivasi ketika kita memberi kepada Tuhan itu dengan motivasi yang embel-embel, yang macam-macam, ya. Nah, ini Tony sama Gilbert ini, ya, 11-12 ini pendeta penyesat bagi saya. Ya, karena saya baca Alkitab, saya tidak temukan hal itu. Nah, sehingga ya pendeta-pendeta yang tidak membaca Alkitab, tidak menguasainya, mereka itu membohongi umat kekristenan dengan menakut-nakuti dengan cara seperti itu. Praktek perdukunan seperti ini. Saya himbau dan saya katakan bahwa hindarilah penyesat-penyesat yang mengaku, yang mengajarkan, ya, bilang lihat Yesuslah di mana dan di segalanya. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.